Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, silakan masuk Ki. Ya dok. Duduk Ki. Ya, Bismillah. Tabe, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Rizky Lamar. bisa kita panggil Dr. Ahmad saja. Jadi pada pagi hari ini saya bertugas di klinik Bahagia. Tabe, sebentar saya akan tanya-tanya kita terkait keluhan tak. Mohon dijawab dengan jujur agar saya dapat menegakkan diagnosis dan menetapkan tata laksana dengan baik dan benar. Apakah bersedia Ki? Bersedia dok. Oh iya, sebelumnya siapa nama tak? Uca dok. Berapa umur tak? 18 tahun. Uca, alamat tak di mana? Goa dok. Pekerjaan tak? Masih mahasiswa dok. Ya, ada keluhan apa yang kita rasa Uca? Demam dok. Sejak kapan demam tak? 3 hari yang lalu dok. Bagaimana intensitas demam tak ini? Apakah menetap atau hilang timbul? Sedang timbul dok. Timbul pada saat kapan itu? Pagi hari dok. Oh ya, pagi hari ini. Terus ada keluhan lain kita rasa selain demam? Sakit kepala dok. Sejak kapan itu? Bersamaan dengan demam. Untuk batuk dan flu ada kita rasa? Tidak ada sih dok. Bagaimana makan tak selama ini? Apakah teratur atau tidak? Tidak teratur dok. Kenapa itu? Nafsu makan berkurang karena adanya rasa pahit di bagian leher ketika menelan. Oh, apa kita rasa di leher di? Iya, dok. Kalau dada dan perut ya ada nyeri atau sesak? Tidak dok. Selama demam ini bagaimana kita rasa badan tak? Ngilu dok. Tabe, untuk buang air kecil dan buang air besar tak ada gangguan? Tidak ada sih dok. Sebelumnya pernah sakit seperti ini atau ada penyakit lain tak? Tidak dok. Untuk keluarga tak ada yang punya penyakit yang sama dengan kita? Tidak ada sih dok. Ada yang obat kita konsumsi sekarang? Tidak ada sih dok. Alergi obat tak atau alergi makanan atau yang lainnya ada? Tidak ada sih dok. Oh iya, baik, saya akan membacakan kembali konfirmasi. Namun jika ada yang kurang kita tambah saja di. Ya dok. Oh iya, jadi atas nama Uca, umur 18 tahun, alamat di Goa, masih mahasiswa. Keluhan itu demam sejak 3 hari yang lalu, hilang timbul utamanya pada pagi hari, dan juga terasa sakit kepala, dan juga nafsu makan tak berkurang, terasa pahit leher tak ketika menelan, dan badan tak terasa ngilu. Dada dan perut tidak ada rasa nyeri atau sesak, buang air kecil dan buang air besar tidak ada gangguan, sebelumnya tidak ada riwayat penyakit, keluarga juga tidak ada riwayat penyakit yang sama, konsumsi obat juga tidak ada, alergi obat atau alergi lainnya juga tidak ada. Apakah benar? Benar dok. Oh iya. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan diagnosis, saya akan lakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan gizi, dan juga pemeriksaan fisis. Namun sebentar pemeriksaan fisis agak merasa kurang nyaman Ki, karena mungkin ditanggalkan bajuta atau diangkat bajuta agar hasilnya lebih akurat. Apakah bersedia Ki? Bersedia dok. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memeriksa di. Iya dok. Oke, Uca, selanjutnya itu pemeriksaan tanda-tanda vital terdiri dari pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, frekuensi nadi, dan juga frekuensi pernapasan. Apakah bersedia Ki? Bersedia. Baik, saya akan letakkan termometer digital di pos aksilaris Uca dan juga tangan dalam keadaan abduksi maksimal. Sambil menunggu pengukuran suhu tubuh, kita melakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensi aneroid dan meletakkan manset di 2,5 sampai 5 cm di atas siku. Pasang, kita mencari dan meraba arteri brachialis, kemudian mengombanya sekitar 30 mmHg di atas tekanan. Ketika pulsasi arteri brachialis mengkilat, turunkan tekanan, dan ketika arteri brachialis terdengar kembali, itulah tekanan sistolik palpatoid. Setelah itu kita menggunakan stetoskop untuk menghitung tekanan darah. Selanjutnya diafragma stetoskop diletakkan pada arteri brachialis, kemudian kita lakukan pompaan sebanyak 30 mmHg di atas tekanan sistolik palpatoid. Setelah itu kita turunkan secara perlahan, dan ketika denyutan arteri brachialis terdengar, itulah tekanan sistolik. Ketika tekanannya mulai melemah dan menghilang, itulah tekanan diastolik. Baiklah, tekanan darah Uca normal 120/80 mmHg. Selanjutnya kita adakan pemeriksaan frekuensi nadi dengan meraba arteri radialis selama 1 menit, kemudian menghitung frekuensi pernapasan dengan memperhatikan pembesaran dan pengecilan anteposterior pada dada. Baiklah, frekuensi nadi Uca normal banyak 70 kali per menit. Rasio normal yaitu 60-100 kali per menit, dan juga frekuensi pernapasan Uca normal yaitu sebanyak 20 kali. Rasio normalnya ialah 14-24 kali per menit. Selanjutnya kita memeriksa hasil pemeriksaan suhu tubuh Uca. Tabe di. Ya. Baiklah, hasilnya didapatkan 37 derajat Celcius. Rasio normal suhu tubuh yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, dan suhu tubuh Uca normal. Baik, Uca, selanjutnya yaitu pemeriksaan penilaian gizi
yaitu terdiri dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan. Diharapkan melepaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil ukur seperti alas kaki, jaket, tombak, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan lingkar perut dan tabe. Mungkin sebentar agak kita angkat bajunya agar hasilnya lebih akurat. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan diharapkan untuk pandangan lurus ke depan, berdiri dengan tegap, tumit rapat di lantai. Kemudian saya akan mencatat hasilnya. Selanjutnya ialah pengukuran berat badan. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar perut. Tabe mungkin agak sedikit berjuta. Saya akan membuat titik pada arcus costa dan juga crista iliacata di sebelah kanan dan kiri. Tabe. Kemudian dengan menggunakan meteran, saya mengukur titik tengah antara arcus costa dan juga crista iliacata. 7 cm, titik tengahnya 3,5. 7 cm, titik tengahnya 3,5. Kemudian menggunakan meteran, kita mengukur lingkar perut antara titik tengah dan juga titik tengahnya. Nah, jadi hasilnya kita peroleh untuk lingkar perut. Tabe Deuca tadi telah dilakukan berbagai pemeriksaan, diperoleh hasil tinggi badan tak 171 cm, berat badan tak 62 kg, lingkar perut tak 79 cm. Untuk indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan pangkat 2 dalam satuan meter diperoleh hasil 21,4. Nah, ini masuk dalam rasio normal yaitu 18,5 sampai 22,9 untuk IMT normal. Kemudian lingkar perut juga normal di bawah 90 cm untuk laki-laki. Jika di atas 90 cm, ini beresiko pada penyakit kardiovaskular. Apakah Deuca mengerti? Ngerti. Baiklah, selanjutnya ialah pemeriksaan fisik. Tabe Deuca selanjutnya itu pemeriksaan fisik yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Nah, mungkin sebentar agak merasa kurang nyaman karena saya akan melakukan perabaan di bagian anggota tubuh Deuca. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, bismillah. Yang pertama yaitu inspeksi dengan memperhatikan dan mencatat keadaan tubuh penderita, apakah kurus, gemuk, ataupun atletis. Kemudian perbandingan ukuran kepala dan panjang anggota badan. Setelah itu cara berjalan dan gerakannya. Kemudian apakah ada deformitas atau tidak. Kita memperhatikan juga keadaan kulit, rambut, mukosa mata, dan juga kuku. Kemudian memperhatikan ekspresi wajah. Apakah ada rasa cemas, ketakutan, malu, dan lain sebagainya. Itu semua dicatat. Ialah palpasi dengan menggunakan jari 2, 3, dan 4 pada toraks dan 9 regio abdomen. Tujuannya untuk menilai konsistensi dan kualitas benda dan juga apakah ada nyeri ataupun pembengkakan pada toraks maupun abdomen. Selanjutnya yaitu perkusi dengan menggunakan jari tengah tangan kiri dalam keadaan hiperekstensi dan jari tengah tangan kanan dalam keadaan fleksi, bersiap untuk mengetuk dan berpindah secara cepat. Jika mendengar bunyi sonar pada daerah toraks dan juga bunyi timpani pada daerah abdomen, itu merupakan normal. Jika terdapat bunyi pekat, itu tandanya ada penimbunan massa. Selanjutnya itu auskultasi pada regio toraks dengan menggunakan bel stetoskop untuk mendengar detak jantung dan juga suara pernapasan. Sedangkan pada regio abdomen menggunakan diafragma stetoskop untuk mendengar bunyi peristaltik usus. Alhamdulillah, pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Deuca, selanjutnya saya akan tuliskan di resep di. Iya, Dok. Pertama kita menulis tanggal sekarang yaitu 25 Juli 2020. Kemudian saya resepkan ke obat yaitu resep. Saya kasih paracetamol 500 mg dalam sediaan tablet sebanyak 9 butir, Dek. Kemudian signaturnya 3DD1 3 kali sehari. Tablet itu pos kunam habis makan dan TRM bila perlu, kemudian garis bawah lalu paraf. Yang kedua saya kasih multivitamin. Vitamin tablet sebanyak 3 butir. Signaturnya yaitu 1 kali sehari. Tablet berantai kunam saat makan dan TRM bila perlu. Garis bawah lalu paraf kembali. Mencoret jika sudah tidak ada lagi. Menuliskan nama pasien yaitu Uca, umur 18 tahun, berat badan 62 kg. Kemudian untuk pembagiannya, yang pertama yaitu inskripsio, yang kedua yaitu superskripsio, yang ketiga yaitu preskripsio, yang keempat yaitu signatur, yang kelima yaitu subskripsio, dan yang keenam yaitu pro. Tadi Deuca jadi ini resepta untuk 3 hari ke depan. Saya kasih paracetamol untuk meredakan demam tadi. Jadi ini 3 kali sehari setelah makan kita konsumsi. Dan juga untuk menaikkan nafsu makan tak, saya kasih multivitamin 1 kali sehari saat makan kita konsumsi. Jika tidak ada perubahan gejala silakan konsumsi lagi. Dan juga jangan lupa baca doa. Mengerti, Gi? Mengerti, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama.